Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam Sapa Pagi hari ini bersama saya. Dan sebelum kita memulai Sapa Pagi ini, mari kita memohon penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Ungkapan syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan, karena kasih karunia-Mu yang luar biasa yang mengizinkan kami saat ini boleh membuka mata kami dan melihat orang-orang yang kami kasih dan mengasihi kami. Saat ini Tuhan, kami akan mengawali hari ini dengan kami belajar dari satu ayat firman Tuhan, yang biarlah satu ayat ini boleh membuat kami terus merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami, dan biarlah itu semua boleh membuat kami tangguh untuk menghadapi kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Bapa, berikan kepada kami pimpinan-Mu, biarlah Roh Kudus yang memimpin kami sehingga kami tidak berjalan dengan pikiran kami yang serba terbatas ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mohon pimpinan Tuhan. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, pagi ini renungan kita berjudul kekuatan dalam kerentanan. Ada satu ayat yang akan kita baca bersama-sama. Kita buka Alkitab kita dari kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Dan kita akan baca bersama-sama. Sudah? Ya, mari kita bersama-sama membacanya. Saya baca dari terjemahan 1 ya, Bapak Ibu. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya. Saya rasa ayat ini tidak asing buat kita, dan ini sudah menjadi mungkin beberapa di antara kita menjadikan ayat ini sebagai salah satu ayat hafalan. Dan renungan pagi ini atau Sapa Pagi hari ini dengan judul kekuatan dalam kerentanan. Bapak Ibu dan Saudara, mungkin kita tanya apa sih arti rentan itu? Kalau dalam Kamus Bahasa Indonesia KBBI, secara umum rentan adalah kondisi yang peka atau lemah, atau mudah mengalami gangguan, goncangan, mudah sakit, mudah terpengaruh secara emosi. Dan secara spesifik lagi saya boleh artikan rapuh. Jadi rentan ini adalah kondisi yang rapuh, yang disenggol dikit ambiar mungkin gitu ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, seringkali mungkin dalam kehidupan kita mengalami pergumulan-pergumulan yang itu membuat kita ini jadi rentan, baik secara fisik, secara emosi, menjadi rapuh, dan kita kemudian menjadi kalau secara emosi mungkin mudah marah gitu ya, sudah disenggol dikit kemudian meledak gitu ya, dalam bahasa anak muda gitu. Nah, tetapi sekali lagi kita sadar bahwa melalui ayat yang kita baca tadi, Yesaya 41 ayat 10, kerentanan membuat kita sadar bahwa kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita ini rapuh, lemah. Namun justru di titik itulah janji Tuhan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Ia hadir meneguhkan dan memberikan kekuatan pada kita. Kalau boleh saya ulangi lagi, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sekelas mungkin klise ya. Wah iya, enak membaca ayat ini itu seperti membawa sebuah penghiburan. Tetapi sekali lagi, ketika dalam praktek sehari-hari, mungkin ketika kita melafalkan atau mengucapkan ayat ini, tidak serta-merta kemudian situasi menjadi jreng, berubah baik. Nah, tapi sekali lagi, ketika kita membaca ayat ini, maka kita menyadari bahwa kita ini rentan, rapuh. Dan ketika kita mengakui bahwa diri kita ini rentan, kita berani menunjukkan sisi rapuh kita,
kita jujur kepada Allah, kepada Tuhan, dengan keterbatasan kita, dan tidak menyembunyikan rasa takut, maka kita membuka ruang bagi Allah. Kita membuka ruang dalam diri, hati kita, pikiran kita, untuk Allah hadir memenuhi pikiran dan hati kita yang serba berkecamuk. Kita memberi kesempatan bagi kuasa Allah untuk turut bekerja dalam setiap persoalan kita. Kekuatan sejati bukan berasal dari diri kita sendiri. Yesaya 41 ayat 10 menegaskan bahwa Allah yang meneguhkan, menolong, memegang tangan kita. Ketakutan berubah menjadi sebuah keberanian. Karena penyertaan Tuhan, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang. Kerentanan bukan akhir dari segala permasalahan kita, melainkan ketika kita mengakui bahwa kita ini rapuh, kita ini rentan, itu adalah sebuah awal dari sebuah kemenangan bersama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, ketika kita merasa tidak mampu, ingatlah bahwa Tuhan yang akan memegang tangan kita, Tuhan yang akan menggandeng tangan kita. Dan saat kita bimbang, mungkin kita bisa berucap doa sederhana. Tuhan, aku lemah, tapi Engkau Allah yang kuat, yang mampu menguatkan aku. Mari kita bersama-sama menjadikan sebuah kerentanan sebagai sebuah kesaksian bahwa kuasa Tuhan, kuasa Allah nyata dalam kehidupan kita. Kerentanan, sekali lagi, bukan kelemahan yang harus disembunyikan, melainkan kesempatan untuk mengalami kasih karunia Allah. Dalam setiap ketakutan, Tuhan berkata, "Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allah." Itulah kekuatan kita yang sejati, kekuatan yang lahir dari sebuah kelemahan, kekuatan yang lahir dari sebuah kerentanan. Bapak Ibu, mungkin ayat Yesaya 41 ayat 10 ini bisa kita jadikan sebuah ayat hafalan. Mungkin kita bisa tulis di selembar kertas kecil dan kemudian kita tempel di tembok sebelah bantal kita, atau mungkin di sebuah kertas kecil diselipkan di casing HP kita, yang mungkin kalau ada casing yang transparan, sehingga kita balik HP ini dan kemudian kita melihat bahwa ada ayat hafalan Yesaya 41 ayat 10. Demikian firman yang kita pelajari hari ini. Kiranya firman ini boleh menjadikan kekuatan bagi kita bahwa Allah yang akan menolong kita. Kita boleh takut secara manusia, tetapi ketika kita takut, mari kita akui bahwa Tuhan, aku takut, Tuhan, aku lemah. Ini aku, tolong aku. Mari kita bersama-sama belajar untuk terus memegang firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbahagialah kita semua yang terus belajar, yang memiliki hati yang senang, sedia untuk diajarkan kebenaran firman Tuhan, dan terlebih memberlakukan firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tutup dalam doa. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kami baca dari Yesaya 41 ayat 10, yang sungguh mengingatkan kami supaya kami tidak takut, karena Engkaulah Allah yang memberikan kekuatan. Supaya kami tidak bimbang, karena Engkaulah Allah yang meneguhkan kami. Tuhan, Engkau adalah Allah yang di saat kami mengakui kerentanan kami, kerapuhan kami, Engkau Allah yang mau datang, merengkuh, mengambil, mengangkat tangan kami dan menggendong kami. Di saat kami mengakui bahwa kami rapuh, disitulah kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami serahkan Tuhan seluruh pergumulan kehidupan kami, apapun itu, baik itu pergumulan kami pribadi tentang kesehatan kami, tentang permasalahan perekonomian kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami. Tuhan, biarlah semuanya itu boleh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan.
Dan bahkan ketika kami tidak sanggup untuk melakukannya, untuk memenuhi atau menyelesaikan setiap masalah itu, kami mau mengakui datang di hadapan Tuhan bahwa kami ini lemah. Dan kami percaya bahwa ketika kami membuka ruang bagi Allah, kami membuka ruang bagi Tuhan untuk hadir dalam kehidupan kami, Engkau Allah yang datang menolong. Dan biarlah setiap pertolongan itu, kami percaya bahwa Engkau menolong kami sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah Tuhan seru dan doa kami. Kami serahkan sepenuhnya seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah setiap hal yang kami lakukan, itu semuanya boleh mencerminkan karakter-karakter Kristus. Dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Yesus kami serahkan doa permohonan kami. Amin. Demikian Sapa Pagi hari ini. Sampai jumpa dalam Sapa Pagi berikutnya bersama rekan-rekan majelis maupun pendeta dan penatua. Salam Patunggilan.